warahmatullahi wabarakatuh. Pada demonstrasi kali ini, kita akan mempraktekkan cara pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Adapun tujuan dari tindakan ini adalah untuk menilai kebugaran bayi baru lahir dan mendeteksi adanya risiko atau kelainan pada bayi baru lahir. Pertama-tama, kita persiapkan alat yang kita perlukan. Yang pertama adalah lampu sorot dengan watt 60 watt. Yang kedua, kita menggunakan timbangan bayi. Yang ketiga, pengukur panjang bayi. Keempat, ada meteran yang akan kita ukur nanti untuk mengukur nantinya. Ada stetoskop bayi. Ada pom berisi air DTT. Ada set pakaian bayi. Ada di sini bedong. Ada popok dan ada pakaian bayi. Ada waslap. Ada penlight atau senter. Ada bak instrumen yang berisi handscoon atau sarung tangan. Ada spek 1 cc. Ada vitamin K. Ada saut mata. Dan yang terakhir adalah ada termometer untuk mengukur suhu bayi. Langkah yang pertama, kita perawat mencuci tangan 6 langkah. Perawat melakukan cuci tangan. Setelah selesai mencuci tangan, kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan di sini adalah sarung tangan besi. Setelah kita menggunakan sarung tangan, lalu kita ambil bayi dari dekapan ibu. Ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ini, kita biarkan dulu ibu bersama bayi untuk melakukan inisiasi menyusu dini selama 1 jam. Setelah selesai selama 1 jam, lalu kita ambil bayi, baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Dan kita letakkan di meja periksa dengan kondisi ruangan yang hangat. Kita hidupkan dulu lampu sorot agar ruangan ini hangat untuk bayi baru lahir. Nah, setelah bayinya terasa hangat, ya, kita rasakan ruangan ini sudah nyaman untuk bayi, lalu kita bersihkan dulu kepala bayi menggunakan air DTT dengan menggunakan waslap. Kita bersihkan kepala bayi. Setelah bersih, kita akan melakukan pemeriksaan fisik dimulai dengan pemeriksaan antropometri. Yang pertama, kita timbang bayi menggunakan timbangan bayi. Kita letakkan dan kita lihat berat badan bayi. Normal berat bayi yang normalnya adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Setelah pemeriksaan berat badan bayi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan panjang dari bayi ini. Itu kita menggunakan di sini adalah meteran untuk pengukur. Ya, caranya adalah kita meletakkan bayi dengan cara memiringkan bayi. Lalu kita letakkan bayi dan kita luruskan kaki bayi sampai nanti lutut, sampai lurus lutut, dan nanti kita ukur sepanjang sampai ke tumit bayi. Di sini adalah 36 cm. Nanti kita dekatkan ke pengukur. Tapi seandainya nanti di ruangan tidak ada pita pengukur seperti ini, kita bisa menggunakan pita pengukur biasa atau meteran dengan cara tetap kita miringkan bayi, lalu kita ukur dari puncak kepala, kita luruskan sampai nanti ke bokong terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan ke lutut dengan cara meluruskan. Ini pada bayi biasa bisa kita luruskan ya. Dan nanti kita luruskan lagi sampai ke tumit. Ini 37 cm. Itu adalah pengukuran dari panjang bayi.
Panjang bayi normal adalah 48 cm sampai 50 cm. Nah, lanjut kita ke pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital pada bayi. Nah, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan suhu. Kita menggunakan termometer dengan cara kita meletakkan selama 1 menit penuh pada aksila. Dan kita jepitkan, misalnya ini didapatkan 36,5. Normalnya adalah 36,5 sampai 37,5 cm Celcius. Lanjut ke pengukuran pernafasan. Pernafasan di sini kita hitung selama 1 menit penuh. Pergerakan dada bayi normalnya adalah 40 sampai 60 kali per menit. Jadi kita lihat pergerakan dinding dada pada bayi ini. Nah, lanjut kita ke pemeriksaan denyut jantung atau nadi. Kita menggunakan stetoskop. Kita menggunakan stetoskop dan kita dengarkan selama 1 menit penuh di bagian apex. Dan kita dengarkan denyut jantung dari bayi ini normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kita dengarkan selama 1 menit penuh. Setelah kita periksa TTV atau tanda-tanda vital, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik bayi dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, kita lanjutkan, yang pertama adalah kulit. Nah, pada bayi ini kita lihat kulit, kita inspeksi kulit bayi saat lahir merah menyala dan empuk saat kita raba dan lembut. Dan kita lihat di sini adanya vernix caseosa atau lemak pada bayi yang berwarna kekuningan. Kita miringkan bayi dan kita lihat yang biasanya ada di lipatan kaki, lipatan leher, dan di lipatan tangan. Normal pada bayi baru lahir. Selanjutnya kita periksa lanugo atau rambut-rambut halus yang ada pada tangan dan ada pada punggung. Kita periksa normal pada bayi baru lahir. Dan kita lihat adanya edema atau pembengkakan pada wajah, pada mata, pada tungkai, pada punggung, tangan, pada kaki, dan pada skrotum atau pada labia. Nah, pada yang bayi perempuan ini pada labia kita lihat ada atau tidak edema. Nah, lanjut ada akrosianosis atau sianosis pada kaki dan pada tangan. Biasanya ini berwarna kebiruan pada tangan atau pada kaki. Nah, kita lihat pada bayi baru lahir normalnya ada akrosianosis. Lanjut pemeriksaan pada kepala. Kepala di sini kita raba. Nah, ini tampaknya kurang jelas. Kita lihat pada bayi yang satu lagi. Kita raba kepala sepanjang sutura. Jadi garis ini namanya adalah sutura. Apakah ada benjolan sepanjang sutura ini atau ada massa yang menonjol pada sepanjang sutura. Lanjut ada fontanella. Fontanella di sini ada dua, yaitu fontanella posterior atau fontanella yang berada di belakang berbentuk segitiga, dan ada fontanella anterior di depan yang berbentuk berlian atau segi empat seperti ini. Nah, lanjut kita akan ukur fontanella ini. Pada fontanella anterior yang berbentuk segi empat atau berlian istilahnya, di sini ukurannya adalah 2,5 sampai 4 cm. Caranya adalah pengukurannya kita melakukan pemeriksaan melalui jarak diagonal seperti ini. Jadi kita lihat dari sudut ke sudut 4,5 cm, dari belakang ke depan 3,5 cm, kita tambahkan dan kita bagi 2. Jadi normalnya adalah ukurannya 2,5 sampai 4 cm dari penjumlahan dan bagi 2 tadi. Nah, lanjut untuk yang fontanella posterior atau bagian belakang, ini kita ukur juga dari ujung sudut ke belakang ada 3 cm dan dari sudut sini ke ujungnya 3 cm. Nanti kita bagi 2. Normalnya adalah 0,5 sampai 1 cm. Itu adalah untuk ubun-ubun. Dan lalu kita periksa apakah ada abnormalitas minor dan mayor. Lalu kita nilai apakah ada
abnormalitas mayor dan minor seperti adanya molding ya atau pembengkakan setelah kelahiran, ada fontanella menggembung karena menangis atau batuk saat lahir. Jadi ini biasanya kalau menggembung berarti tidak normal. Selanjutnya ada kaput suksadenum, ada edema jaringan kulit kepala yang lunak, berarti ada pembengkakan di sini ya, yang dia tidak melewati dari batas sutura. Sedangkan ada sepal hematoma, dia membengkak juga tapi melewati dari sutura ini. Atau kelainan lain sutura menyatu, jadi garis ini dia menyatu, tidak ada terlihat garisnya. Atau sutura dan fontanella ini melebar atau terlalu banyak atau terlalu besar jaraknya antara sutura ini. Nah, itu adalah pada pemeriksaan dari kepala. Lanjut ke pemeriksaan wajah. Kita lihat pada wajah bayi. Wajah bayi di sini tampak simetris kiri dan kanan. Wajah bayi di sini kita perhatikan kelainan seperti sindroma Down atau sindroma Pierre-Robin. Jadi wajahnya ada yang khas ya. Kita lihat wajah bayi ini apakah normal atau tidak. Ya, terlihat di sini wajahnya normal. Lalu mata, kita lihat, kita inspeksi daerah mata. Kelopak mata biasanya akan bengkak atau edem. Jadi normal pada bayi baru lahir kelopak matanya di sini adalah bengkak. Dan tidak ada air mata. Jadi bayinya yang baru lahir ini menangis tapi tidak ada air mata. Dan juga terlihat ada refleks merah. Jadi pada mata di sini ada bercak merah. Jadi ini normal pada bayi baru lahir. Biasanya karena pecahnya pembuluh darah saat bayi baru lahir. Lalu refleks kornea. Jadi saat kita pemeriksaan ini kita sentuh mata bayi, dia akan refleks untuk berkedip ya terhadap sentuhan. Itu adalah refleks kornea. Lanjut ke refleks pupil. Biasanya kita lakukan dengan menggunakan penlight. Penlight kita berikan cahaya pada kedua pupil. Normalnya adalah jika pupil terkena cahaya, pupil ini dia akan mengecil. Jadi itu adalah normal. Nah, lanjut ke pemeriksaan abnormalitas. Kita lihat apakah ada yang tidak normal pada wajah pada bayi ini. Pada mata mungkin ada katarak bawaan, kita nilai, atau pupil dilatasi, tidak bisa dia mengecil saat diberikan cahaya. Dan tidak mampu dia mengikuti objek, jadi tetap juga kita cahaya ini kita sinari ke wajah ke mata si bayi. Jika mampu dia mengikuti cahaya berarti normal. Dan apakah skleranya yang berwarna putih ini menguning atau tidak, berarti itu kalau misalnya kuning berarti tidak normal. Lanjut ke hidung. Kita perhatikan hidung bayi. Nah, hidung bayi di sini bentuknya biasanya pada bayi cukup bulang, lebarnya hanya 2 cm. Jadi kita periksa pada hidung bayi ini normal atau tidak. Normalnya paling besar ya, panjangnya adalah 2,5 cm. Itu normal. Kita lihat patensi hidung, kita tutup hidung dan kita rasakan saat bayi bernafas. Apakah ada sumbatan atau tidak pada hidung yang sebelah kiri. Kita tutup satu lagi dan kita rasakan apakah ada sumbatan atau tidak pada lubang hidung yang satu lagi. Nah, bayi bernafas kita lihat apakah normal melalui hidung atau tidak. Lalu apakah ada cairan pada hidung atau mukus? Normalnya adalah tidak ada cairan. Dan apakah ada refleks bersin atau tidak. Dan kita periksa juga apakah ada abnormalitas pada hidung ini. Mungkin pada hidung ada keluar darah atau cairan yang kental, atau adanya pernafasan cuping hidung. Jadi bayinya megap-megap, terlihat hidungnya mengembang. Itu tidak normal. Nah, lanjut ke pemeriksaan mulut. Ya, pada mulut di sini kita nilai simetris atau tidak. Langit-langit melengkung, jadi kita minta kita masukkan tangan kita. Seperti ini kita periksa apakah langit-langit melengkung atau tidak. Normalnya adalah melengkung tajam dan utuh. Uvula berada di tengah. Jadi kita lihat, kita buka mulut bayi, kita lihat uvula adalah yang paling dalam ya, yang menempel atau menjulur di belakang dari langit-langit. Itu adalah uvula. Lalu frenulum di sini kita lihat pada lidah
di bawah lidah ada seperti selaput, itu adalah frenulum lidah. Dan selaput pada bibir di bawah dan di atas normalnya ada, itu adalah frenulum bibir. Jadi kita juga memeriksa. Nah, saat pada pemeriksaan mulut ini kita bisa langsung menilai adanya refleks sucking atau menghisap. Saat kita memasukkan tangan, normalnya bayi baru lahir ini akan menghisap, yaitu refleks sucking, kuat dan terkoordinasi. Yang kedua adalah refleks rooting. Kita letakkan jari kita di samping bibir bayi. Bayi akan mencari atau memutar wajahnya ke jari kita, ke arah jari kita. Berarti normal. Refleks rooting atau refleks mencari. Lanjut ada refleks ekstrusi. Refleks ekstrusi adalah saat kita memasukkan jari kita ke lidah, ke dalam. Jadi kita tekan lidah bayi ke dalam. Lidah akan dengan refleks mendorong tangan kita. Itu adalah refleks ekstrusi. Dan kita lihat pada mulut minimal salivasi atau air liurnya tidak banyak dan menangis keras. Dan kita lalu memeriksa adanya abnormalitas minor dan mayor. Kita lihat pada mulut bayi ada gigi atau tidak. Kalau ada gigi natal namanya berarti tidak normal. Lidah, kalau lidahnya besar dan menonjol berarti tidak normal. Ada saliva yang berlebihan atau air liur berlebihan. Ada sariawan pada mulut atau menangis serak dengan nada tinggi tetapi lemah, itu berarti tidak normal. Nah, itu adalah pada mulut. Lanjut pada telinga. Pada telinga di sini kita agak miringkan bayi. Kita periksa telinga, kita pastikan jumlah dan posisi. Jadi lihat bentuknya dan jumlahnya normal, ada 2. Kita lihat bentuknya, posisinya. Kita lihat posisi dari puncak spina, puncak pina atau puncak dari daun telinga akan sejajar dengan kantong mata. Dengan kantong mata, berarti itu adalah normal. Dan kita nilai di sini juga refleks terkejut. Jadi kalau kita pukul, bayinya terkejut berarti normal. Pendengarannya, refleks terkejutnya normal. Dan pina fleksibel, kita goyangkan daun telinganya fleksibel dan terdapat di sini kartilago atau tulang rawan. Berarti normal. Dan abnormalitas yang bisa ditemui pada telinga adanya membran tipani tidak terlihat. Jadi di sini tertutup, jadi tidak normal. Atau pina menempel pada kepala. Di sini harusnya dia pina ini bisa lentur, tapi dia menempel berarti tidak normal. Ukurannya tidak teratur atau letak telinga ini lebih rendah daripada mata. Kalau lebih rendah biasanya dia adalah sindroma Down. Itu tidak normal. Ini adalah pada telinga. Lanjut ke leher. Nah, leher di sini kita lihat normalnya adalah lehernya pendek dan gemuk. Dan biasanya diselimuti oleh lipatan dari kulit. Dan ada refleks tonic neck pada leher ini. Refleks tonic neck adalah, kita cobakan pada bayi ini, jika kita memutar atau menggeserkan kepala bayi ke arah, misalnya ini ke arah kiri bayi, tangan akan otomatis meluruskan ke arah tersebut, ke arah kiri, dan tangan satu lagi akan mengangkat, jadi seperti dia memanah. Ini adalah refleks tonic neck. Jadi refleksnya kita dengan memutar kepala bayi pada leher ini. Nah, ini adalah refleks tonic neck. Nah, mungkin ada yang tidak normal pada leher. Di sini salah satunya adalah lipatan kulit yang berlebihan di bagian belakang. Kalau berlebihan di bagian belakang di sini kemungkinan adalah adanya kelainan trisomi 21. Jadi kita lihat lipatan kulit yang di belakang leher. Dan kita lanjutkan ke dada. Dada di sini diameter anterior. Jadi saat kita ukur di sini diameter anterior,
dia akan sama, ini adalah lateral, dan ini dia akan sama dengan antero posterior. Nah, lebar panjangnya dan lebarnya akan sama, itu adalah normal pada dada. Dan ada sedikit retraksi sternal, atau saat dia mengambil nafas, di sini ada menegang dadanya. Berarti ada sedikit retraksi, itu adalah normal. Processus siphoideus jelas. Jadi di sini ada posisi PX atau processus siphoideus. Saat kita lihat di sini jelas terlihat. Dan adanya pembesaran payudara. Pada bayi perempuan normal payudara membesar karena pengaruh dari hormon estrogen dari ibu bayi ini. Dan perhatikan adanya abnormalitas pada dada, seperti dada cekung atau dada burung. Sini dadanya menggembung atau istilahnya adalah dada burung, atau adanya sekresi cairan, ada cairan yang keluar pada papila atau puting susu. Adanya sternum masuk ke dalam. Di sini sternumnya tidak terlihat. Dan kita perhatikan adanya retraksi yang berlebihan dari dada bayi ini saat respirasi. Setelah pemeriksaan dada, kita lanjutkan dengan pemeriksaan paru menggunakan stetoskop bayi. Kita nilai di sini respirasi di semua lapangan paru. Kita dengarkan saat bayi respirasi, saat menarik nafas ada atau tidak bunyi tambahan pada paru. Di sini normal, suara nafas bronkial, ya, tidak ada krepitasi, tidak ada stridor, grunting, nafasnya irregular, dan suara nafasnya sama, dan tidak ada mengi. Jadi ada istilah-istilah yang mungkin bisa dipelajari lebih lanjut untuk abnormalitas dari paru ini. Lanjut ke jantung. Jantung di sini kita lihat apex, pada apex dia berada di sebelah kiri. Ya, kita dengarkan bunyi jantung normal atau tidak, loop-loopnya. Kita dengar apakah bunyi tambahan ada atau tidak. Biasa normalnya adalah bunyi S2 sedikit lebih tajam dan lebih tinggi nadanya dari S1. Yang kita dengarkan adanya abnormalitas yang kita bisa dengar, seperti adanya bunyi bising saat pemeriksaan bunyi jantung. Nah, selanjutnya adalah abdomen. Abdomen di sini kita lihat bentuknya adalah silindris atau berbentuk tabung. Dan tali pusat kita lihat di sini. Tali pusatnya adalah berwarna kebiruan, putih kebiruan, dan ada 2 arteri nanti yang terlihat dan 1 vena. Dan kita rasakan ada denyut femoralis yang biasanya sama dengan denyutnya nadi. Dan kita perhatikan abdomen tampak lebih tinggi daripada dada. Jadi perutnya lebih sedikit membuncit dan biasanya bergerak bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Dan kita perhatikan abnormalitasnya seperti hernia ada atau tidak, distensi pada abdomen ada atau tidak, atau adanya asites berupa cairan di dalam perut. Jadi kita bisa raba di sini apakah konsistensinya lembek atau seperti apa. Nah, itu adalah abnormalitas pada perut. Selanjutnya adalah ekstremitas tangan. Normal, kita periksa satu jari, apakah jumlahnya sama, bentuknya normal, jumlahnya atau ada atau tidak jumlah berlebih pada jari-jari ini, seperti adanya sindaktili, polidaktili, atau sindaktili parsial yang biasanya ada yang tidak normal pada jari-jari ini. Kita lihat dasar kuku, biasanya warnanya merah jambu, dan garis-garis telapak tangan sudah jelas di sini. Kita periksa jari-jari tangan apanya.
bayi cukup bulan, biasanya labia mayora sudah menutupi labia minora yang di dalam. Dan biasanya ada vernix caseosa atau lemak di lipatan labia ini. Dan normal sudah berkemih dalam 24 jam nantinya. Nah, seandainya bayinya laki-laki, nanti akan kita periksa juga bagaimana testisnya, lubang uretranya berada di ujung penis, testisnya teraba dalam skrotum, kita nanti periksa satu-satu skrotumnya. Biasanya sudah besar dan edema dan menggantung ditutupi oleh ruge. Ruge itu adalah seperti guratan-guratan itu pada genitalia yang laki-laki. Lanjut kita ke punggung. Punggung di sini kita miringkan bayi, kita periksa dan kita raba punggung bayi. Kita raba di sini punggungnya utuh ya, tulang belakang utuh, tidak ada lubang, tidak ada massa atau tidak ada lengkungan yang menonjol yang abnormal. Kita lakukan percobaan untuk refleks inkurvasi batang tubuh. Saat kita olehkan tangan kita ke belakang, bayinya akan menggeliat atau melengkungkan tubuhnya, berarti normal. Dan saat kita raba anus, di sini akan otomatis dia akan mengembang, berarti normal, ada refleks anus. Dan biasanya di sini pada rektum, ya pada rektum di sini kita nilai apakah sudah keluar mekonium atau buang air besar yang pertama yang berwarna hitam itu dalam 48 jam ke depan, jadi selama 2 hari kita tunggu. Dan yang abnormalnya pada rektum ini kita lihat ada tinja yang berwarna hijau, nanti ada anus yang imperforatu atau tidak ada lubangnya, atau tidak ada mekonium dalam 2-3 hari ke depan. Itu pada anus. Nah, lanjut kita ke refleks pada bayi. Tadi mungkin sudah banyak kita lakukan di saat kita melakukan pemeriksaan head to toe. Tadi ada refleks terkejut saat kita mengejutkan bayi, ada refleks menghisap saat kita memasukkan tangan ke mulut, ada refleks rooting atau mencari, ada refleks tonic neck, yaitu saat kita menengadahkan wajah ke satu arah, tangannya akan otomatis membentuk seperti memanah, ini tonic neck. Dan satu lagi adalah refleks palmar. Palmar ini ada menggenggam, jadi saat kita letakkan tangan kita atau jari kita di telapak tangan, bayi ini akan menggenggam tangan kita. Sudah selesai kita melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu kita lakukan pemberian obat tetes mata atau salep mata. Jadi kita ambil salep mata, lalu kita berikan di ujung mata bayi, di satu sisi dan sisi satu lagi. Nah, setelah itu salep mata yang diberikan adalah tetrasiklin atau di sini adalah hidrokortison yang diberikan berupa krim. Salep ini adalah salep antibiotik. Dan lanjut kita dengan memberikan menyuntikkan Vitka. Vitka di sini Vitka dengan spet 1 cc. Jadi ini. Nah, selanjutnya dengan menyuntikkan vitamin K dengan dosis 1 mg, kita berikan biasanya IM ya di paha sebelah kiri. Jadi sebelah kiri dengan IM anterolateral. Jadi kita berikan di sini dengan sudut 90 derajat. Biasanya Vitka diberikan segera setelah lahir, dilanjutkan dengan imunisasi hepatitis B 1 jam setelahnya. Nah, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, lalu kita pasangkan pakaian bayi. Terlebih dahulu popok bayi.
kita bedong bayi dengan membentuk bedong berbentuk segitiga. Lalu kita bedong bayi untuk menjaga kehangatan dari bayi. Bisa kita ikat atau kita sisipkan. Lalu kita berikan bayi kepada ibu